dulunya pas dia pre-debut pas SMA, kayaknya dia tuh ternyata adalah member book club gitu. Terus dia librarian dan dia suka banget sama buku, kan suka K-pop ya, dan aku juga suka baca. Akan sangat senang kalau misalnya aku tahu idol K-pop yang aku suka atau biasku itu juga suka baca. Dan untungnya semesta tuh mempertemukan aku dengan hampir 80%, 70% lah katakan, idol yang aku suka itu suka baca buku. Jadi hari ini aku akan bahas apa aja yang mereka baca dan apakah aku sudah baca atau belum dan tanggapannya seperti apa terhadap buku itu. Yang pertama, dari grup The Boys, aku suka 2 member, 4 sih sebenarnya, karena mereka ini sama-sama dari kelahiran 98 dan aku suka mereka berempat. Ada Kevin, Juyeon, Changmin sama Chani. Nah, kalau untuk Kevin sendiri, kebetulan genre bacaan yang dia suka itu agak berbeda dengan genre bacaan yang aku baca. Jadi hampir nggak ada buku yang Kevin saranin itu yang pernah aku baca. Tapi salah satu yang pernah dia sarankan itu adalah karyanya dari Madeline Miller. Aku nggak tahu ini cara baca gimana, tapi yang ini. Nah, terus yang aku sama atau mirip lah ya genre-genrenya itu adalah Chani dan juga Changmin. Jadi Changmin itu di satu acaranya The Boys di agensinya yang lama, itu Changmin ini pernah baca Almond. Dan aku pernah baca Almond juga. Kebetulan si novel Almondnya ini dikasih sama sesama Dobi. Jadi waktu itu tuh kayak ada tukeran kado Dobi gitu. Dan aku nerima kadonya itu adalah Almond, karya dari Son Won Tyung. Kalau untuk Chani sendiri, yang sama adalah kita pernah baca ini guys. Kalian pasti tahu ini. Ini adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya dari Keigo Higashino. Nah, ini tuh di salah satu live-nya Chani di tahun 2018-an gitu kayaknya. Dia tuh pernah baca sih novelnya Keigo Higashino yang ini. Dan ini adalah salah satu novel Keigo Higashino yang non-misteri yang menurut aku cocok di aku. Karena ternyata setelah aku baca Melis, aku tuh kurang cocok sama ceritanya. Untuk Juyeon itu juga salah satu idol yang aku suka. Tapi bacaan dia tuh mostly adalah novel klasik. Jadi kayak Kenul, terus Pride and Prejudice, terus ada lagi novel Korea yang kayaknya sih di Indonesia belum ada ya. Nah itu aku udah pernah baca yang Kenul, tapi karena bahasanya, entah karena bahasanya sulit atau memang aku gak terlalu terbiasa baca karyanya Hermann Hesse, jadi agak perlu mikir sedikit untuk bisa memahami inti dari ceritanya ya. Waktu itu aku juga pernah ngeliat fotonya Juyeon, dia foto sama The Little Prince, dan ini aku juga udah pernah baca. Kalau di bahasa Korea namanya adalah Orin Wangja. Dan ini ceritanya juga menurut aku sangat filosofis, dan kalau misalnya dibaca anak-anak mungkin kalian harus menjelaskan dulu ke anak-anak tentang maksud dari cerita Little Prince, karena menurut aku ini lebih menyoroti sisi orang dewasa gitu loh. Terus Juyeon itu dia juga suka banget sama yang namanya puisi gitu. Jadi aku pernah beberapa kali ngelihat dia tuh bahas buku-buku atau nge-quotes dari puisi gitu. Bahkan dulu zaman masih ada V-Live, si Juyeon ini pernah nge-live ngomongin buku, dan itu tuh seru banget. Makin kesini dia makin sibuk, akhirnya dia mulai mengurangi intensitas dia dalam membahas buku. Bahkan di X, di Twitter ya, itu tuh pernah ada satu akun yang isinya ngebahas buku-buku yang pernah di-mention sama Juyeon atau yang pernah dibaca sama Juyeon. Oh iya, si Kevin itu juga pernah merekomendasikan ini, The Alchemist, karya dari Paulo Coelho, tapi aku juga belum pernah baca. Ini 2020, dia ngerekomendasiin ini ke Chani atau New ya. Ini yang aku baca dan menurut aku ini adalah novel yang sangat perih ya teman-teman. Nah, waktu di PM atau kayak katakanlah kalau di JYP itu kayak bubble-nya The Boys pada zaman dulu itu namanya PM, Personal Message Universe apa ya kalau nggak salah namanya. Si Chani tuh pernah ngomongin ini dan dia tuh lagi beli ini waktu itu ya, tahun 2020 kayaknya. 2022. Judulnya ini adalah Onalbam Segi에서 이 사랑이 사라진다 Hedo, atau Even If This Love Disappear From Tonight. Aku baca novel si Even If This Love Disappear From Tonight ini nangis banget guys. Kayak aduh itu sedih banget sih, sedih banget mentok menurut aku ya. Terus oh iya, Kevin tuh juga suka sama novel misteri, tapi kebetulan novel misterinya dia tuh agak yang kayaknya thriller atau horror gitu ya, yaitu Perfume, karyanya Patrick Suskind. Aku nggak tahu cara baca namanya. Ini Perfume.
dan dia tuh pernah baca novel ini tuh pas dia lagi pulang ke Kanada. Jadi Kevin tuh memang genre kesukaannya Kevin tuh yang kayak gitu-gitu. Terus dia juga pernah baca The Handmaid's Tale karya dari Margaret Atwood. Terus kalau Chani ada lagi nih yang si Chani baca itu tuh, tapi kayaknya aku belum nemu terjemahannya di Indonesia ya teman-teman. Nah ini ya ada nih Fish Meets Water. Fish Meets Water ini karyanya si Ang Miu, Akdong musician. Aku lupa namanya, ini siapa, Chan Hyuk ya kayaknya ya. Nah terus ini Do You Like Brahms, ini juga klasik. Dan ini I'll Go To You When The Weather Is Nice atau When The Weather Is Fine, yang udah ada K-dramanya juga. Jadi kalau Chan itu lebih sering baca yang kayak klasik, slice of life. Changmin juga bacanya yang kayak slice of life gitu-gitu ya. Nah tapi kalau si Kevin itu range genrenya jauh lebih luas, dan kalau Juyeon itu mainnya lebih sering di klasik gitu ya. Nah terus akhir-akhir ini ada salah satu grup hype yang aku ikutin juga, tapi aku tuh belum terlalu deep dive into them gitu ya. Namanya adalah N-Team, dan aku baru mengetahui satu fakta yang seru banget, yaitu adalah salah satu member yang aku suka, yaitu EJ atau Iju. Eiju ya, itu dia dulunya pas dia pre-debut pas SMA, kayaknya dia tuh ternyata adalah member book club gitu. Terus dia librarian dan dia suka banget sama buku. Terus Puma, aku kan juga suka sama si Puma kan. Nah, Puma tuh juga ternyata pernah baca karyanya Ryunosuke Akutagawa yang Rashomon. Kan aku udah bilang kan, aku tuh 70% ya bias-bias yang aku suka tuh rata-rata mereka juga suka baca buku, dan menurut aku tuh sangat amat menarik ya, karena jadi menambah wawasan perbukuan yang belum aku tahu sebelumnya. Terus yang lucu adalah kan aku juga suka 80s ya, tapi enggak yang ngikutin banget, selalu ngikutin berita mereka enggak, tapi aku suka sama lagu-lagunya 80s. Nah tapi sayangnya kalau di 80s justru yang aku suka kan Yuno sama Hongjung. Nah Hongjung tuh kayaknya nggak terlalu baca sih, dan aku udah pernah bikin waktu itu konten dari buku-buku yang pernah disaranin sama idol K-pop apa aja termasuk 80s. Salah satunya adalah yang pernah dibaca sama Sun dan Minggi. Nah kalau Minggi tuh pernah nangis, kayaknya aku lupa dia baca apa yang sampai nangis. Tapi si Sun juga pernah baca Even If This Love Disappear From Tonight. Nanti kalau misalnya aku inget yang dibaca sama Minggi apa, aku akan komen di TikTok ini ya. Tapi intinya kayak begitu. Menurut aku akan sangat menarik kalau misalnya kita suka sama seseorang, sama ya kayak idol atau apapun gitu ya, dan mereka juga punya hobi yang sama kayak kita, karena kayak bisa menambah wawasan aja sih, lebih ke kayak mereka bacanya buku ini kita belum pernah baca nih, jadi masuk wishlist kayak gitu.